Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, hukmu talabil ilmi, hukum menuntut ilmu. Beliau mengatakan talabul ilmi asy-syar'i fardu kifayatin. Menuntut ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi shara fi haqqil akharin sunnatan. Kalau sudah ada orang yang mencukupinya, maka pada kondisi hak orang lain berubah menjadi sunnah. Jadi nuntut ilmu syar'i hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mewakili, maka hukumnya bagi orang lain sudah berubah menjadi sunnah. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan ainan, ai fardhu ainin. Dan terkadang menuntut ilmu itu berubah menjadi wajib ain. Jadi tadi hukumnya apa? Menuntut ilmu syar'i fardu kifayah. Namun terkadang menjadi fardu ain. Kapan itu? Wa dhabituhu, dhabit, patokannya, ketentuannya, ayyatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au mu'amalatan yuridul qiyama biha. Ketentuannya, patokannya adalah tatkala yatawaqqaf alaihi ma'rifatu ibadah, tatkala suatu ibadah terhenti padanya, yuridu fi'laha, dia inginkan pada perbuatan tersebut atau yang dia inginkan pada suatu muamalah yang ingin dia kerjakan. Jadi patokannya dia berubah menjadi fardu ain apabila suatu ibadah terhenti pada perkara ini tadi, atau suatu muamalah terhenti pada dia. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal ay ya'rif kaifa yata'abbad lillahi bihadzal ibadah. Maka pada waktu itu wajib bagi dia pada saat kondisi seperti ini untuk mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut. Wa kaifa yaqumu bihadzal muamalah, dan bagaimana dia bisa menjalankan muamalah tersebut. Wa ma ada dzalika minal ilmi fa fardu kifayatin. Adapun yang selain itu dari suatu ilmu, fa fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardi kifayatin hala talabihi liyahsula lahu thawaba fa'ilil fardi ma'at tahsilil ilmi. Kata beliau, selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk merasakan dirinya, membuat dirinya merasa bahwasanya dia sedang menunaikan fardu kifayah ketika dia menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pahala sebagai orang yang mengerjakan suatu kewajiban, bersamaan dia juga mendapatkan ilmu tadi. Wadih? Jelas? Jadi suatu ilmu dipelajari oleh dia, kadang hukumnya fardu kifayah, kadang hukumnya fardu ain. Kapan hukumnya fardu kifayah?
Kapan hukumnya fardu ain? Dia dikatakan fardu kifayah apabila dia mempelajarinya tadi sudah, ilmu ini bukan suatu inti lah bahasanya, bukan ya tawakuf ibadah pada perkara tersebut, dalam artian dia belajar tersebut bukan berkaitan dengan yang dia harus ibadah kepada Allah secara langsung gitu. Itu fardu kifayah. Namun kalau perkara-perkara yang sifatnya dia terhentinya suatu ibadah, tidak mungkin bisa dia kerjakan ibadah tersebut kecuali dia pelajari, atau tidak mungkin dia lakukan suatu amalan dengan cara yang syar'i kecuali harus dia pelajari, maka mempelajari ilmu pada saat itu hukumnya fardu ain. Contoh, belajar umroh. Bagi antum Wandi, hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Tapi kalau ternyata antum ingin berangkat umroh, hukumnya apa? Fardu ain. Wadih, jelas? Bagi orang yang tidak ngerti tentang tata cara sholat yang benar, apa hukum menuntut ilmu bagi dia tentang fikih sholat? Fardu ain. Jelas? Bagi orang yang sudah bisa tentang sholat, wudhu, dan ingin belajar fikih sholat lebih mendetil, hukumnya fardu kifayah. Jelas ya? Sehingga dalam hal ini tadi, seseorang belajar di pondok pesantren, apa hukumnya? Menuntut ilmu, kita katakan fardu kifayah. Namun terkadang berubah menjadi fardu ain apabila di tempat tersebut tidak ada yang mewakili. Difahami? Tidak ada yang mewakili. Antum tinggal di kampung tersebut awam, tidak ada orang penuntut ilmu, mereka tidak ngerti ilmu, sehingga menuntut antum harus belajar di pondok pesantren. Maka wajib ketika itu antum harus belajar fardu ain. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal. Tidak diragukan lagi bahwasannya menuntut ilmu termasuk amalan yang paling afdal. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wala siyama fi waqtina hadza. Terlebih lagi pada waktu kita sekarang ini, hina bada'atil bid'ah tazharu fil mujtama' al-islami wa tantashir wa takthur. Terlebih lagi di waktu kita sekarang ini, ketika sudah muncul kebid'ahan, telah nampak di tengah-tengah masyarakat Islami, tersebar dan semakin banyak. Wa bada'al jahlul katsir, dan sudah kebodohan sudah memulai sangat banyak. Mimman yatatalla' ilal ifta' bi ghairi ilm, dari kalangan orang-orang yang muncul memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka ikhwan, menuntut ilmu di tengah-tengah munculnya kebid'ahan, menuntut ilmu di tengah-tengah munculnya kemaksiatan, menuntut ilmu di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang bodoh, maka pada waktu tersebut thalabul ilmi syar'i sudah berada pada tingkatan jihad, sudah berada pada tingkatan afdalul a'mal. Bahkan terkadang wajib bagi seseorang untuk belajar prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip Islam yang murni, apabila di tengah-tengah masyarakat tersebut sudah banyak menyebar penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan umat. Beliau mengatakan wa bada'al jadal min katsirin minan nas, sudah muncul banyak perdebatan di tengah-tengah umat manusia. Fahadhihi salasatu umurin kulluha tahattamun 'ala syabab ayyahris 'ala talabil ilmi. Ini adalah 3 perkara yang seluruhnya atau tuhattim yang mewajibkan bagi seorang pemuda
untuk semangat dalam menuntut ilmu. Ya, apa perkara yang bisa menuntut kita, mengharuskan kita untuk menuntut ilmu? Awalan, yang pertama, bid'ah bada'at tazhar syururuha, yaitu tatkala kebid'ahan telah mulai nampak keburukannya. Kalau ada kebid'ahan sudah nampak, sudah mulai muncul keburukannya, itu petanda ya sudah saatnya untuk kita talabul ilmi syar'i. Saniyan, unasun yatatalla'un ilal ifta' bi ghairi ilmin. Yang kedua, tatkala muncul orang-orang yang berani berfatwa tanpa ilmu. Salisan, yang ketiga, jadalun katsir fi masail qad takunu wadihatan li ahli ilmi lakin ya'ti man yujadil fiha bi ghairi ilmin, yaitu perdebatan yang sangat banyak pada permasalahan terkadang sudah jelas di kalangan para ulama, namun datang orang-orang yang suka mendebat dengan tanpa ilmu. Nah, makanya ikhwan, thalabul ilmi syar'i sangat-sangat dituntut, apalagi kita di zaman-zaman sekarang, di zaman-zaman yang sangat-sangat dianjurkan untuk thalabul ilmi syar'i, karena kita tidak tahu kapan datang waktu kesibukan kita sehingga bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kesempatan untuk talabul ilmi syar'i, jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi akan datang masa dan waktunya antum tidak bisa maksimal menuntut ilmu. Ana ambil contoh ya. Masa-masa ibadah. Kadang kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menundanya. Ana ambil contoh sekarang masalah bab umroh. Setahun 2 tahun yang lalu, khususnya kemarin, itu pemerintah Saudi mempermudah sekali umroh. Ya, mempermudah umroh. Tapi banyak orang yang tidak mau umroh. Kita bisa beli tiket, beli visa, permudah. Sekarang pemerintah Saudi sudah mempersulit. Bukan mempersulit sih, sudah mengatur lebih rapi lagi, sehingga tidak ada istilah umroh murah lagi. Kemarin sering anak ngomong sama ikhwan, sudah ikhwan yang punya uang 20 juta kalau mau umroh, 23 juta, ada kesempatan peluang. Sekarang mana ada? Orang jual visa umroh aja sampai 3 juta lebih, 3 juta setengah, 4 juta visa aja. Dulu kemarin kita beli visa masih 2 juta setengah dapat. Sekarang udah sampai orang sebagian jual sampai 3 juta setengah, 4 juta. Pemerintah Saudi menerapkan aturan tidak boleh menginap kecuali di penginapan yang resmi dan mahal. Ya, barulah sekarang orang-orang bilang, aduh kenapa saya enggak kemarin ada kesempatan. Itu jawabannya. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita menunda-nunda? Ya enggak? Haji sama. Lihat masyarakat Indonesia. Dulu orang banyak uang, tapi tidak ada orang yang mau daftar haji. Sedikit, yang daftar juga sedikit. Sekarang qadarullah masyafa'an, masa antrian Indonesia untuk Palembang saja 25 tahun. Ya enggak? Susah, ribet dan ruwet. Nah, makanya ketika ada kesempatan untuk ibadah, maka jangan ditunda-tunda. Ketika ada kesempatan untuk menuntut ilmu, jangan antum tunda-tunda. Ini udah masanya antum menuntut ilmu. Karena tidak tahu kapan masa-masa yang antum belum tentu bisa belajar. Kita cuma bisa berharap, berangan-angan, tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wandi, pulang deh. Ibu butuh bantuan, pulang. Gak usah jauh-jauh sama ibu. Amri, balik Amri. Jaga kebun. Dorazak, jaga warung. Dan berbagai macam penyebab hal-hal yang memalingkan ya, swarif dari thalabul ilmi itu banyak sekali. Syawagil, penyibuk itu banyak sekali. Nah, bisa jadi antum dipalingkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Kata Syekh, famin ajli dzalik, maka
dikarenakan hal tersebutlah fanahnu fi daruratin ila ahli ilmi indahum rusukhun wasi'atu ittila'in, maka kita sangat-sangat darurat untuk butuh kepada ahlul ilm yang mereka memiliki kekokohan dan keluasan telaahnya. Wa indahum fiqhun fi dinillah, dan mereka para ulama yang memiliki fikih dalam urusan agama Allah. Wa indahum hikmatun fi taujihi ibadillah, dan mereka yang memiliki hikmah dalam menuntun hamba-hamba Allah azza wajalla. Lianna katsiran minan nas, karena banyak dari kalangan umat manusia ini al-an sekarang ini yuhassiluna ala ilmin nadhari, yang cuma menghasilkan ilmu teori fi mas'alatin, dalam suatu permasalahan minal masail, wala yahumhum an-nadhar ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Karena kebanyakan umat manusia sekarang ini dia cuma mendapatkan ilmu teori saja dalam suatu permasalahan, namun dia tidak punya kepentingan untuk meninjau dalam memperbaiki umat manusia serta mendidik mereka. Wa annahum idza aftau bikadza wa kadza sara wasilatan ila syarrin akbar la yu'lam atau la ya'lam madahu illallah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak mereka umat manusia yang memberikan fatwa seperti ini, namun justru fatwa tersebut bisa menjadi perantara wasilah menuju keburukan yang sangat besar yang tidak ada yang tahu luasnya keburukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang juga banyak ya orang-orang yang menuntut ilmu namun di kalangan ahlul ahwa'i wal bidah. Sehingga bagi kita semua sangat-sangat dituntut untuk belajar di hadapan para ulama, di kalangan orang-orang yang rusyih terhadap ilmunya, orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menuntun umat manusia ke dalam jalan yang lurus. Sehingga orang-orang yang belajar ini tadi bisa membimbing umat manusia kepada al-haq. Apalagi di zaman sekarang sangat sedikitnya orang-orang yang mau menuntut ilmu. Wallahu taala shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan antum bisa memahami menuntut ilmu hukum asalnya fardu kifayah, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi fardu ain, tergantung dengan kondisi orang masing-masing. Wallahu taala a'lam bishawab.